Kita menyambut baik putusan Pengadilan Negeri Surabaya yang menjatuhkan hukuman 1 tahun 6 bulan penjara dan denda 100 juta kepada pengusaha PT Raguda Furnitur di Surabaya, di mana hukuman ini dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya karena si pengusaha ini terbukti membayar upah buruhnya di bawah upah minimum kabupaten. Dan tentu saja ini menjadi satu kabar baik, menjadi sesuatu yang perlu kita apresiasi dan menjadi sesuatu yang perlu kita rayakan begitu. Ada banyak orang yang bekerja kemudian upahnya di bawah upah minimum. Di banyak tempat ini terjadi dan seringkali buruh-buruh yang upahnya di bawah upah minimum ini hanya bisa mengeluh, hanya bisa berkeluh kesah, hanya bisa merasakan kepedihan yang mendalam ketika mereka bekerja setiap hari memenuhi kewajibannya dari pagi hingga petang, tapi kemudian upah yang dibawa pulang tidak seberapa, bahkan lebih rendah dari ketentuan peraturan perundang-undangan. Kalau kemudian ada yang meminta agar perusahaan itu membayar upahnya sesuai dengan ketentuan yang ada, yang didapatkan bukan kenaikan upah, tetapi justru pemecatan, pemberhentian. Para pengusaha seringkali mengatakan bahwa, ya kalau kamu nggak mau bekerja di sini, silakan bekerja di luar sana, cari lagi pekerjaan yang lebih baik. Seringkali mengatakan seperti itu. Dan banyak kasus juga terjadi ketika mereka kemudian melaporkan apa yang dilakukan oleh perusahaan ini, eh, kemudian kasusnya berhenti di tengah jalan, tidak tahu apa yang kemudian harus dilakukan dalam posisi seperti itu. Karena seringkali pengaduan-pengaduan yang dilakukan itu berhenti, tidak sampai kemudian membawa pengusahanya ke ranah kemeja hijau. Ada banyak faktor yang menyebabkan hal itu, tapi paling tidak dari sini kita punya satu kesimpulan bahwa penegakan hukum di Indonesia masih sangat lemah. Terus kita bertanya, sebenarnya bagaimana ketentuan hukum di Indonesia yang mengatur terkait dengan pembayaran upah minimum ini? Perlu kawan-kawan ketahui bahwa tidak boleh seorang pengusaha atau siapapun dia yang mempekerjakan buruh tanpa membayar upah sesuai dengan ketentuan. Jadi kewajiban membayar upah itu minimal paling rendah adalah upah minimum. Kalau upah minimum kita katakanlah 3 juta, maka tidak boleh perusahaan membayar upah kita lebih rendah dari 3 juta. Jadi upah minimum ini sejatinya adalah upah paling rendah yang dibayarkan oleh seorang pekerja lajang yang bekerja di bawah 1 tahun. Jadi konsep dasar upah minimum itu sebenarnya seperti itu. Ini dia adalah upah untuk pekerja lajang begitu, artinya belum berkeluarga, dan kemudian masa kerja mereka adalah di bawah 1 tahun. Oleh karena itu, ketika ada kemudian perusahaan membayar upah buruhnya di bawah ketentuan dari upah minimum, maka itu adalah pelanggaran. Dan kategori pelanggarannya adalah pelanggaran pidana. Itu adalah pidana kejahatan begitu. Artinya ada sanksi yang menanti ketika ada pengusaha membayar upah di bawah upah minimum. Sanksinya adalah hukuman penjara minimal 1 tahun dan maksimal 4 tahun, dan kemudian juga dan atau denda 100 juta minimal dan kemudian 400 juta maksimal. Jadi kita bisa menegaskan, kita bisa berteriak lantang, kita bisa meyakinkan banyak orang dengan putusan Pengadilan Negeri Surabaya ini bahwa orang yang membayar upah buruh tidak sesuai dengan ketentuannya, orang yang membayar upah buruh di bawah ketentuan upah minimum, maka dia adalah penjahat. Dan sebagai penjahat ya layak untuk kemudian dibawa ke meja hijau, dijebloskan ke penjara karena sikapnya yang telah sewenang-wenang tidak membayar upah buruh sesuai dengan ketentuan yang ada. Saya kira ini satu hal yang mesti dipahami oleh siapapun orang yang bekerja, buruh dimanapun berada. Karena bagaimanapun yang namanya upah itu seperti urat nadi, dia adalah kehidupannya kaum buruh. Secara filosofis buruh kan bisa diartikan sebagai orang yang tidak punya apa-apa, dia tidak punya modal, dia tidak punya kekayaan yang berlebihan, dia hanya punya tenaga dan kemudian dia hidup dengan menjual tenaganya itu. Dari hasil menjual tenaganya itulah buruh mendapatkan upah. Jadi maka wajar kalau kemudian permasalahan upah adalah permasalahan yang menjadi seperti hidup dan matinya kaum buruh. Karena tanpa upah ya buruh tidak akan bisa punya kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena disitulah, persis disitulah buruh menyandarkan hari-harinya, menyandarkan masa depannya, menyandarkan kehidupannya. Itulah juga yang menjelaskan mengapa setiap tahun kaum buruh menyerukan agar ada kenaikan upah itu dilakukan secara layak begitu. Tahun depan misalnya di tahun 2023, buruh menyerukan agar upah minimum itu naik minimal 13%. Ini juga sekaligus untuk memastikan, ini sekaligus juga menjelaskan bahwa betapa pentingnya upah bagi kehidupan kaum buruh. Karena dia adalah suara yang abadi, suara yang terus disuarakan. Tidak pernah buruh alpa untuk kemudian tidak meminta agar upah diberikan secara layak. Saya kembali pada konsep upah minimum yang tadi saya sampaikan.
tentang aturan atau ketentuan yang mengatakan bahwa upah minimum itu sesungguhnya adalah untuk mereka yang bekerja di bawah 1 tahun. Lantas bagaimana dengan mereka yang punya masa kerja di atas 1 tahun? Kalau mereka sudah di atas 1 tahun dan kemudian mereka sudah berkeluarga, ya harusnya upahnya dibayarkan lebih besar dari itu. Dan besarnya berapa, ada mekanisme perundingan di sana. Dan untuk bisa berunding dan kemudian kita punya daya tawar yang kuat dalam perundingan itu, tentu dibutuhkan serikat pekerja. Nah, di sini juga punya peran bagi teman-teman yang belum bergabung dalam serikat pekerja untuk juga mau bergabung dalam serikat pekerja. Karena serikat pekerja itu punya mandat tiga, atau dia punya janji tiga. Janji untuk membela, janji untuk melindungi, janji untuk memperjuangkan. Siapa yang dibela, siapa yang dilindungi, siapa yang diperjuangkan. Tentu saja yang dibela, dilindungi, dan diperjuangkan yang khusus dan utama adalah para anggotanya dan keluarganya. Dan secara umum memang masyarakat atau buruh secara keseluruhan begitu. Itu menjelaskan ketika buruh tidak bergabung dalam serikat pekerja, mereka berada dalam kerugian karena mereka tidak punya alat untuk berjuang, tidak punya alat untuk memastikan agar kesejahteraannya itu bisa ditingkatkan, atau alat untuk memastikan agar upah bisa naik secara layak, alat untuk memastikan agar tidak ada PHK yang dilakukan secara sewenang-wenang, alat untuk memastikan agar hubungan industrial itu dijalankan berdasarkan asas kekeluargaan. Ini hanya bisa kita lakukan ketika kita punya serikat pekerja, punya alat eh, secara kolektif untuk kita bersama-sama memastikan agar itu bisa diwujudkan. Jadi penting bahwa kita memaknai upah sedemikian rupa karena buruh tidak akan bisa dilepaskan dari upahnya. Yang lain adalah terkait dengan bagaimana kalau kemudian ada pengusaha yang membuat perjanjian begitu agar upahnya dibayar di bawah ketentuan yang berlaku. Teman-teman, apapun bentuk perjanjiannya, kalau dia dibuat dengan melawan hukum, dibuat tidak atau melanggar ketentuan yang ada, maka perjanjian itu tidak sah, batal demi hukum. Kita bisa melihat misalnya kalau upah minimumnya itu 3 juta, kemudian pengusaha membuat sebuah perjanjian dengan kita, kalau kamu mau bekerja di sini maka upahnya hanya 2 juta di bawah ketentuan yang ada dan itu kemudian diperjanjikan, maka perjanjian itu batal demi hukum. Tidak pernah ada perjanjian itu. Karena perjanjian yang melanggar ketentuan aturan, ketentuan perundang-undangan, maka perjanjian itu dengan sendirinya batal. Maka tidak ada lagi keraguan atau kekhawatiran bagi kita untuk memastikan agar kita tidak diupah dengan seenaknya oleh perusahaan. Ini saya kira juga menjadi satu hal yang perlu kita pedomani ketika kita kemudian bekerja. Dan satu hal yang perlu kita sadari, perlu kita ketahui, dari tahun ke tahun upah kita itu digerus. Dari tahun ke tahun apa yang saat ini kita dapatkan itu akan dirampas kembali. Keberadaan Undang-Undang Cipta Kerja itu telah menghilangkan penetapan upah minimum sektoral. Dulu ada istilah namanya upah minimum sektoral. Apa itu upah minimum sektoral? Upah minimum sektoral itu adalah upah yang didasarkan berdasarkan sektor industri. Biasanya mereka yang bekerja di sektor otomotif itu upahnya akan ada kategorinya sendiri dan dia lebih tinggi dari ketentuan upah minimum. Mereka yang bekerja di pertambangan, perminyakan, kelistrikan, itu upahnya akan lebih tinggi lagi di atas upah minimum misalnya. Atau mereka yang bekerja di sektor elektronik, di sektor logam, itu upahnya lebih tinggi dari ketentuan upah minimum. Jadi ini memang upah yang mengatur berdasarkan sektor industri. Dan itu lazim dan di Undang-Undang Nomor 13 mengacu kepada ketentuan seperti itu. Tetapi kemudian Undang-Undang Cipta Kerja itu menghapus ketentuan terkait dengan adanya upah minimum sektoral. Sehingga tidak ada lagi perbedaan antara mereka yang bekerja di otomotif, antara mereka yang bekerja di elektronik, mereka yang bekerja di tekstil, mereka yang bekerja di pabrik kerupuk, upah minimumnya sama karena mengacu hanya pada satu upah minimum yang didasarkan berdasarkan wilayah. Ini tentu saja tidak adil karena bagaimanapun mereka yang bekerja di sektor-sektor tertentu, terutama adalah sektor-sektor unggulan, itu biasanya mereka juga menghasilkan profit yang lebih besar begitu. Tetapi ketentuan itu saat ini sudah dihilangkan begitu oleh rezim Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja. Ini sesuatu yang juga akan terus kita ingat bahwa bagaimana regulasi ini, Omnibus Law ini memangkas kesejahteraan dari kaum buruh. Tidak hanya soal menghilangkan upah minimum sektoral, Undang-Undang Cipta Kerja ini juga membonsai kenaikan dari upah minimum. Kalau dulu kita bisa biasa begitu ya, mendapatkan upah itu berdasarkan inflasi dan kemudian pertumbuhan ekonomi, bahkan ada upah yang didasarkan pada kebutuhan hidup, sehingga kenaikan upah kita itu sempat di atas 10%. Dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini, ya kenaikannya akan sangat kecil sekali. Bahkan di beberapa daerah, buktinya di tahun 2022 ini saja, itu tidak ada kenaikan. Misalnya di Kabupaten Serang, di Tangerang, di
beberapa tempat yang lain itu tidak ada kenaikan upah minimum. Mengapa tidak ada kenaikan upah minimum? Karena mengacu yang namanya batas atas dan batas bawah, di mana mereka yang upahnya saat ini sudah berada di atas batas atas, itu tidak akan ada kenaikan sampai dengan kemudian batas bawahnya itu bisa menyundul yang batas atas itu. Nah, kalau itu dilakukan, maka beberapa kawan memprediksi sampai dengan 10 tahun ke depan, itu tidak ada lagi kenaikan upah minimum. Ini sesuatu yang kemudian terus kita 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 soroti, ini sesuatu yang akan terus kita catat dalam tinta merah sejarah ini, bahwa bagaimana rezim ini mengamputasi, membonsai kesejahteraan buruh melalui mekanisme penetapan upah minimum yang nilainya sangat kecil itu. Pada akhirnya kita akan menjadikan putusan Pengadilan Negeri Surabaya ini sebagai acuan bagi kita, sebagai satu pegangan atau pedoman bagi kita untuk tidak ada lagi pengusaha-pengusaha yang membayar upah buruhnya tidak sesuai dengan ketentuan, yang membayar upah buruhnya di bawah dari upah minimum. Dan ayolah kaum buruh untuk berani mulai bersuara kalau upahmu sekarang di bawah upah minimum. Ayolah untuk mulai berani berteriak lantang untuk mengatakan tidak ketika dibayar di bawah ketentuan yang ada. Karena bagaimanapun kita mesti juga menghargai tenaga kita. Kita juga mesti juga menghargai posisi kita sebagai seorang buruh. Jangan sampai hanya diperas, hisap tenaganya, tapi kemudian tidak diberikan apa yang menjadi hak-haknya. Jadi bagaimana? Apakah masih ada di antara teman-teman yang upahnya dibayar di bawah upah minimum? Terus di bawah ya? See you.